Sunnah itu adalah suatu perintah atau anjuran apabila dikerjakan mendapatkan pahala besar, apabila tidak dikerjakan maka rugi besar gitu. Rugi besarnya kenapa? Karena tidak mendapatkan pahala besar tadi itu, tapi tidak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin fittini bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita masih Allah beri kesempatan, beri taufik, kekuatan untuk berusaha istiqamah, berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita membutuhkan taufik, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan larangan sepenuh-penuhnya dan menjalankan perintah sebatas maksimal yang kita mampu. Dan dalam rangka meninggalkan larangan inilah bab 2 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi memaparkan tentang taubat, yang kita dalam pertemuan sesi yang pertama sudah kita buka dengan muqaddimah yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi. Setiap bab di dalam kitab ini selalu mendasarkan pada firman-firman Allah Ta'ala yang terkait dengan bab yang sedang dibahas. Kemudian juga beliau selalu mengikutkan hadis-hadis yang diupayakan sahih atau paling tidak hasan, yang dipakai hujah penguat dalam uraian setiap bab yang ditulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah kelak kita berharap banyak atas informasi yang pensyariatan yang telah beliau bawa, bahwa beliau merupakan salah satu dari sekian sebab syafaat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan bagi kita semua. Beberapa ayat yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam bab taubat ini, diantaranya yang terakhir adalah surat At-Tahrim ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kita lihat lebih dekat ayat ini, mengingat pertaubatan adalah sebuah syarat mutlak bagi perjalanan manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di awal perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, maupun di akhir perjalanan. Syarat mutlak untuk mencapai Allah adalah harus dalam keadaan
taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8 ini menyeru kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubat yang sebenar-benar taubat yang nasuha. Bapak Ibu sekalian, di awal perjalanan menuju Allah, maksudnya adalah ketika seseorang meniatkan diri ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak harus umur berapa. Dikala hidayah datang, dikala taufik kemudian mengiringi petunjuk itu, maka seseorang akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai perjalanan. Permulaan perjalanan itulah dipersyaratkan adanya kesadaran untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kelak sampai kepada yang dituju, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah paparkan di awal uraian bab 2 ini, taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan, artinya roja'a, yaitu kembali. Maknanya adalah suatu kondisi di mana seseorang pernah tidak berada di tempat, gitu ya. Berada di tempat yang dimaksud adalah di jalan Allah. Jadi manusia yang pada fitrahnya adalah berdosa, ketika sedang berdosa maka dia sedang tidak ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kembali merapat ke jalan yang memang akan sampai kepada Allah. Nah, kembalinya inilah yang disebut taubat, raja'ah, kembali. Seseorang yang kehidupannya tidak pernah mengenal sholat, atau sudah pernah sholat tetapi kemudian tidak sholat, atau tidak menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dulu SMP itu, ya zaman saya SMP itu celananya pendek, sudah brewokan, sudah kumisan gitu juga, ya celananya pendek gitu. Saya yakin zaman hadirin yang ada di sini, insya Allah itu masih ngalami, dan itu tidak mengenal aurat, apalagi yang perempuan. Ketika saya perguruan tinggi pun orang berjilbab itu masih langka-langka, Pak, masih belum banyak gitu. Nah, taubat kondisi yang tidak menutup aurat, kondisi yang dengan bermudah-mudah meninggalkan sholat atau memperlambat-lambat waktu sholat, itu adalah kondisi offside, di luar jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaui secara syariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunya Allah itu ya kalau sholat tepat waktu, aurat ditutup. Adapun manusia kemudian ada yang mengikuti maunya Allah itu, dan ada yang belum atau tidak atau enggan mengikuti kemauan atau iradah Allah itu. Termasuk ini, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini kehendak syariah, kemauan Allah supaya hamba-hamba Allah itu menjadi orang yang beriman sehingga memperoleh seruan untuk taubat, untuk kembali ke jalan Allah sebenar-benarnya kembali. Nah, ketika seseorang telah memiliki ilmu, telah memiliki hidayah, kemudian mendapatkan kekuatan, taufik untuk kembali di jalan Allah, maka disitulah start seseorang memulai perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam perjalanannya, namanya manusia, kadang mendapatkan kendala-kendala, kemudian jatuh ke dalam dosa-dosa lagi. Itu dibutuhkan pertaubatan kembali. Ketika seorang hamba benar-benar bertaubat, seberapapun dia kembali melakukan dosa, kemudian bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi, Allah senyampang nafas belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, itu masih Allah terima asalkan taubatnya adalah nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubatan yang sudah benar-benar bertaubat. Adapun di tengah jalan tergelincir lagi karena setan lebih canggih,
maka dibutuhkan pertaubatan lagi dan lagi, dan Allah terima. Allah sedang menjamin, menggaransi. Kemudian di akhir perjalanan, di usia senja, tergelincir kembali misalkan, atau amaliyah-amaliyahnya ternyata tidak benar, atau mengandung banyak subuhat-subuhat, baru saja mendapatkan pencerahan-pencerahan, maka tetap dibutuhkan pertaubatan kembali kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seruan ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya dengan panggilan sayang, dengan panggilan yang sangat disukai oleh hamba-hambanya. Panggilan yang indah. Seseorang dipanggil dengan wahai hamba-hambaku yang beriman. Sahabat Ibnu Abbas memberikan nasihat dalam hal seruan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Di saat ada seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, maka camkanlah baik-baik, dengarkanlah secermat mungkin, karena kalimat itu pasti akan diikuti dengan perintah ataupun larangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, perintah dan larangan. Perintah yang jelas untuk kita ikuti, yang sifatnya istata'ah, sifatnya sebatas kemampuan hambanya. Perintah haji misalkan Pak Haji, hanya oleh hamba yang benar-benar sudah mampu berhaji. Perintah sholat fardu misalnya, dengan kaifiyah yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada berdiri, kemudian takbiratul ikram, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan gerakan-gerakan itu, maka diperbolehkan sebatas maksimal yang dia mampu. Mampunya sambil duduk, ya duduk. Sambil berbaring, ya berbaring. Dan itulah sifat semua perintah Allah. Tetapi kalau larangan, itu sifatnya harus ditinggalkan sepenuhnya. Karena apa? Kalau perintah itu mewajibkan seseorang untuk bergerak, untuk menunaikan. Perintah sholat berarti kita diharuskan untuk dalam rangka menunaikan sholat kita harus berwudu, berdiri, membaca, bergerak sesuai dengan gerakan-gerakan sholat. Perintah untuk berpuasa misalnya, ya sudah melakukan puasa. Perintah untuk sedekah, ya kita melakukan amaliyah sedekah. Artinya ketentuan Allah, kehendak Allah yang berupa perintah itu, di dalam menunaikannya kita memerlukan tenaga, memerlukan bahkan biaya, memerlukan kesanggupan-kesanggupan, memerlukan action atau amaliyah atau perbuatan. Makanya sifatnya istata'ah, sebatas yang dimampui saja, sebatas maksimal yang dimampui. Tetapi yang bernama larangan, kehendak Allah, kemauan Allah yang bernama larangan itu sifatnya wajib diikuti sepenuhnya. Karena apa? Karena di dalam rangka menunaikan, meninggalkan larangan itu, orang cukup diam. La taqrabuz zina misalkan, janganlah kalian dekati zina. Asalkan tidak kemana-mana, diem, ya pasti tidak mendekati zina. Innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan fajtanibuh, maka jauhi. Menjauhi berarti tidak mendekati, berarti cukup diam, tidak usah ke toko beli minuman keras, tidak usah ke kasino untuk bermain judi, tidak usah kemana-mana, diam. Jadi relatif menunaikan larangan Allah itu relatif tidak modal, baik itu tenaga maupun biaya, sehingga keharusan menunaikannya adalah sepenuh-penuhnya ya. Dan kita ketahui larangan ini memiliki dua sifat, dan perintah juga punya dua sifat.
Sifat perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kedua-duanya sifatnya sama, istato'a, sebatas kemampuan maksimal yang bisa oleh kita. Wajib itu adalah sesuatu kemauan Allah, perintah Allah yang apabila tidak ditunaikan itu menghasilkan atau menimbulkan dosa, dan apabila tidak bertaubat maka akan menghasilkan siksa di akhirat kelak. Itu sifat kewajiban. Nah, salah satu ciri perintah Allah yang bersifat wajib adalah apabila perintah itu diikuti dengan ancaman siksa apabila tidak menunaikan. Misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku itu, dan apabila kalian tidak mau bersyukur, tidak mau menunaikan kesyukuran yang artinya adalah kufur, maka siksa Allah sangat pedih. Maka bersyukur adalah suatu bentuk perintah Allah yang bersifat wajib. Kemudian sunnah, perintah Allah dan Rasulnya, tetapi tidak disertai ancaman apabila tidak menunaikan, maka dia terhukumi sunnah. Apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilakukan rugi besar tetapi tidak dosa. Ruginya kenapa? Karena tidak memperoleh pahala-pahala yang dijanjikan. Maka kalau tempo dulu Mas Busairi, kalau sunnah itu maknanya suatu perintah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini perlu kita revisi. Karena kalau dengan pengertian tidak dikerjakan tidak apa-apa itu kayak main tank Pak akhirnya ya. Maka kita harus pilih kata-kata, pilih diksi. Sunnah itu adalah satu perintah atau anjuran apabila dikerjakan mendapatkan pahala besar. Apabila tidak dikerjakan maka rugi besar gitu. Rugi besarnya kenapa? Karena tidak mendapatkan pahala besar tadi itu, tapi tidak dosa. Permainan kata seperti ini sangat membawa psikologis pada orang yang menerima. Anak kita, sunnah itu sholat sunnah rawatib, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Lah, nggak apa-apa ini loh. Kemudian orang jadi main tank. Kan iya Pak, main tank. Coba kalau dibalik kata-katanya. Ini kalau dikerjakan pahalanya Masya Allah. Kalau 12 rakaat sholat rawatib ditepati, duhur sekian, maghrib sekian, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, total 12. Kalau itu diistiqomahi maka Allah bangunkan istana di surga misalkan. Kalau tidak dikerjakan kan rugi kita, rugi tidak mendapatkan bangunan istana di surga, tapi tidak dosa gitu. Jadi ini paradigma tentang kesunnahan. Kalau dikerjakan dapat pahala besar, kalau tidak dikerjakan rugi besar. Kemudian sifat larangan itu juga ada 2. Diharamkan apabila dikerjakan, yang kedua sebatas makruh saja. Yang haram ini kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kalau makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Jadi hukum merokok itu minimalnya makruh Pak. Kalau Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram, tapi berbagai pendapat lain di luar Muhammadiyah ada yang berpendapat makruh maksimal. Jadi hukumnya maksimal itu makruh. Tapi kalau yang mau melintir-melintir ya, oh enggak juga, ini bisa mubah, maka bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Kalau saya ngaji kitab enggak sambil ngerokok itu enggak bisa ngaji, berarti ngerokok itu wajib. Ini pelintiran-pelintiran Pak. Rokoknya sih tidak haram. Rokoknya itu kalau dipegang tidak najis, kalau diisap juga tidak najis. Haramnya itu dia bisa merusak diri sendiri. Perbuatan merusak diri itulah yang diharamkan. Jadi makruh itu sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan mendapat pahala. Tapi semua tadi itu kembali pada niat. Kalau meninggalkan yang haram
itu niat lillah, ilallah, yang niatnya tubuh ilallah tadi itu, maka ya berpahala. Tapi kalau meninggalkan larangan karena memang sudah nggak punya duit untuk beli minuman keras, ini beda. Nanti akan ketemu syarat-syarat taubatan nasuha itu seperti apa. Kalau tempo hari sudah detil Imam An-Nawawi sebutkan di dalam pengantar ini, taubat itu apabila tidak terkait dengan sesama manusia, syaratnya 3. Dosa hanya kepada Allah itu syaratnya hanya 3: berhenti, menyesali, dan meninggalkan. Kalau terkait dengan hakul adami, dengan hak sesama anak Adam, itu 3 tadi ditambah 1, menghalalkan apa yang telah dilanggar. Pernah nyuri sendal, sendal kembalikan. Pernah nyuri mangga, pernah memukul, minta permaafan, atau menyerahkan diri untuk terserah, mau dimintai denda, mau dibalas pukul, terserah. Yang penting harus ada penghalalan dari sesama manusia. Itu syarat taubat secara umum. Nanti kan kita temukan syarat taubatan nasuha sebagaimana yang kita bahas di dalam ayat ini, surat At-Tahrim ayat 8 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Tadi Allah menyebut hambanya sebagai orang-orang yang beriman. Ini adalah sebutan yang sangat indah, sebutan yang apabila kita mendengar kita sangat senang disebut oleh Allah sebagai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa di antara hak-hak ya di dalam adab pergaulan, di antara yang bisa merekatkan tali ukhuwah itu sedikitnya ada 3. Yang pertama, berlapang-lapang di dalam bermajelis. Majelis tidak hanya diartikan sebagai pertemuan, pengajian dan lain sebagainya. Kalau di dalam pertemuan pengajian misalkan orang sudah sesek, orang baru masuk, kita memberi kemudahan mereka untuk juga bisa masuk. Nah, berlapang-lapang secara umum artinya di dalam setiap urusan sesama saudara kita berusaha memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Kalau bisa kita bantu untuk mempermudah, pasti saudara kita yang kita permudah, yang kita bantu itu akan merasa senang dan akan merasa kita dekat sebagai sesama saudara. Misalkan Mas Busairi pinjam saya, pinjam pulpen misalkan. Saya pinjam pulpen yang warna hitam mau tanda tangan. Saya nggak punya, tapi jawaban saya sama-sama nggak bisa ngasih, dijawab dengan, wah maaf Mas Bus, nggak punya saya. Beda ya dengan, oh sebentar Mas Bus, saya nggak punya tapi coba saya ambilkan, saya carikan sih. Saya ambilkan, saya carikan. Atau, oh ya sebentar, tak pinjamkan teman sebelah. Berhasil nggak berhasil, tapi karena jawaban kita sudah ada upaya untuk membantu, itu beda betul. Nah ini bisa kita terapkan dimanapun. Meskipun kita sudah yakin nggak bisa bantu, tapi kita tunjukkan bahwa kita berupaya untuk membantu. Seperti Pak Gianto misalkan. Pak Gianto, sawahnya yayasan ini nggak ada yang rawat di mana Pak Gianto. Pak Gianto jelas nggak bisa, tapi berusaha. Ya, meskipun berusaha itu juga sulit, dan Pak Gianto mungkin nggak ada bayangan orang yang bisa gitu. Tapi jawabannya sebentar tak tanyakan dulu sini. Adapun hasilnya sama-sama nggak bisa, tetapi beda dengan apabila langsung kita maaf nggak bisa. Beda gitu Pak. Ini teknik komunikasi dan inilah yang akan menjadikan pola interaksi itu akan lebih familiar, lebih mempererat ukhuwah semacam itu. Ini berlapang-lapang dalam majelis yang disarankan, yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian saling memberi dan menjawab salam, afsus salam, menebar salam. Ini juga masya Allah. Orang meskipun kita tidak kenal misalkan, tetapi kita yakin dia seorang muslim karena pakai songkok atau karena sudah ya seperti orang Islam lah kita. Kalau perempuannya berjilbab misalkan, kita ucapkan salam, adem Pak rasanya Pak. Dimana meskipun kita nggak tahu assalamualaikum, bukan so akrab, tetapi ini memang menunaikan perintah kesunnahan
dan menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab dulu, Pak. Ya, jawab dulu, Bu. Saya sering melakukan itu, menyapa orang. Saya kenal dia, tapi dia mungkin lupa. Orang nggak langsung jawab, tapi ngeliatin dulu tuh. Ngeliatin dulu. Jawab dulu lah gitu. Nah, ini juga pola-pola interaksi, Pak. Termasuk dalam afsus salam tadi itu, menebar salam. Jadi dalam rangka kita memberikan kenyamanan pada orang lain, apalagi orang yang nyata-nyata memberi salam, ya namanya diucapin salam kok, siapapun lah meskipun nggak kenal, jawab dulu. Baru setelah dijawab, sebentar, ambian siapa ya? Baru seperti itu. Nah, ini bisa kita terjemahkan dalam semua konteks kehidupan. Kenapa bisa mempererat tali ukhuwah salam itu? Karena selain sebatas bertegur sapa tadi itu, selain saling memberikan kenyamanan tadi itu, makna salam ini sebenarnya adalah sangat dalam. Ketika assalamualaikum artinya satu doa, pengharapan kepada Allah agar engkau mendapatkan keselamatan. Kalau ditarik dalam makna yang lebih dalam lagi adalah satu janji. Dengan assalamualaikum artinya aku berkomitmen, aku berjanji untuk tidak membuat kamu celaka, untuk tidak membuat kamu tidak selamat dari ucapan saya, dari tingkah laku saya, dari tangan saya, dan lain sebagainya. Jadi salam ini lebih dari sebatas makna sapaan. Makna doa adalah makna komitmen kita untuk saling menjaga keselamatan satu sama lain. Indah sekali, indah sekali. Itu salam. Jadi penyebab makin eratnya ukhuwah yang kedua menurut Umar bin Khattab adalah afsus salam, menebar salam, saling memberi dan menjawab salam di antara sesama kaum muslimin. Yang ketiga adalah memanggil dengan panggilan yang disukai oleh yang bersangkutan. Sering ini, Pak, terjadi di lapangan. Orang ganteng-ganteng diceluk budel gitu. Budel itu anak kebo, Pak. Budel, del sini del, misalkan seperti itu. Nah, tetapi kembali balik ke dalam konteksnya, senyampang itu dia senang dipanggil itu tidak masalah. Jeneng api-api ya, jeneng api-api, Rahmat, Hidayat ya. Dipanggil gendo misalnya. Itu kalau panggilan itu membuat seseorang nggak nyaman, itu ya tidak bagus jadinya. Jadi memanggil dengan panggilan yang disukai oleh orang yang dipanggil, ini akan bisa mempererat tali ukhuwah